Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang diharapkan bahwa proses pembelajaran walaupun dalam keadaan seperti ini, dimana kita tahu bersama bahwa sekarang ini pembelajarannya masih dalam bentuk BDR, tetapi Ibu harapkan semoga adik-adik tetap semangat, karena prinsip belajar itu di mana saja dan kapan saja. Jadi belajar tidak mengenal tempat dan waktu. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi, ya. Dan ini merupakan materi kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Pada KD1 kemarin adik-adik sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi itu ada dua adik-adik ya. Mungkin adik-adik masih ingat, ini materi merupakan materi dari SD barangkali. Reproduksi ada dua, yaitu yang generatif dan vegetatif. Nah, khusus pada hari ini kita akan membahas yang bagaimana sih sebenarnya reproduksi yang generatif itu. Ya. Reproduksi generatif itu adalah reproduksi yang membutuhkan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tetapi kalau kita bicara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, itu hanya berlaku pada manusia dan hewan. Kalau pada tumbuhan, kita mengenal istilah putik dan benang sari. Baik adik-adik, saya ambil gambar, ambil contoh ini pada tumbuhan, di mana organ reproduksi pada tumbuhan itu adalah bunga. Ya. Bunga ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan bagian kelopak. Ini yang disebut dengan kelopak adik-adik ya. Kemudian ini yang disebut dengan kelopak. Ini yang disebut dengan kelopak adik-adik ya. Kelopak ini sendiri berfungsi sebagai pelindung mahkota. Nah, jadi yang pertama kali terbentuk itu adalah kelopaknya. Kemudian adalah mahkota. Nah, ini mahkota bunga itu warnanya berbeda-beda. Ada yang warna seperti ini, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, tergantung dari jenis bunga itu sendiri. Setelah mahkota, kemudian ada yang disebut dengan benang sari. Ya, ini yang disebut dengan benang sari. Nih, yang ini adik-adik ya, bisa dilihat. Ini yang disebut dengan benang sari. Kemudian yang ini yang disebut dengan putik, ini yang warna hijau. Jadi yang warna pink ini namanya benang sari. Kemudian yang warna hijau ini adalah putik. Nah, bunga ini adalah termasuk bunga yang berumah satu. Kenapa disebut bunga berumah satu? Karena antara putik dan benang sari itu berada dalam satu rumah. Ya, jadi adik-adik, bunga itu ada berbagai macam, ada dua, yaitu ada bunga yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Nah, kalau bunga yang saya tunjukkan ini namanya bunga yang jenis berumah satu. Kenapa disebut berumah satu? Karena dalam satu tangkai, dalam satu bunga itu ada benang sari dan ada yang disebut dengan putik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bunga berumah dua, itu adik-adik bisa lihat bunga pepaya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan secara generatif pada tumbuhan yang berumah satu. Nah, sekarang kalau bunga pepaya ini adalah cara reproduksinya secara generatif, tetapi dikenal dengan istilah bunga yang berumah dua. Kenapa bunga berumah dua? Karena antara putik dan benang sari itu masing-masing berada pada pohon yang berbeda atau berada pada bunga yang berbeda. Nah, kalau yang ini disebut dengan bunga berumah dua. Yang ini adalah benang sarinya. Ini adik-adik warna kuning, ini nana benang sari. Jadi semua bunga pepaya ini kita buka, tetap hasilnya adalah benang sari. Nih seperti ini. Nih. Bisa dilihat adik-adik ya. Yang kuning itu adalah benang sari. Ini adalah mahkotanya, ya. Ini mahkota. Yang ini mahkotanya.
Kemudian yang di dalam adalah benang sari. Kita tidak menemukan apa putik di dalamnya karena ini adalah bunga berumah satu, berumah dua. Masing-masing organ reproduksinya berada pada bunga yang berbeda. Kalau yang bunga betina pada pepaya itu adalah pepaya yang biasa kita makan sebagai manisan. Oke, adik-adik, itu perbedaan antara bunga berumah satu dan bunga berumah dua. Jadi bedanya di mana? Pada organ reproduksinya. Kalau dia berumah satu berarti dalam satu bunga ada putik dan benang sari. Kalau dia berumah dua, putik dan benang sarinya berada pada bunga yang berbeda. Jadi adik-adik bisa disimpulkan bahwa reproduksi pada tumbuhan itu terbagi atas dua, reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Dan untuk pertemuan kita kali ini hanya membahas tentang reproduksi secara generatif, di mana terjadinya individu baru itu melalui proses perkawinan antara putik dan benang sari. Nah, apa sebenarnya itu putik dan benang sari? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Oke, jadi bisa dibaca-baca kembali, bisa lihat lagi literatur untuk memperdalam materi ini. Karena materinya waktunya sudah selesai, maka Ibu akhiri sampai di sini. Ibu mohon apa yang sudah didapat hari ini sampai selesai materi ini dibuka kembali agar proses pembelajarannya tetap berlangsung dengan baik ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua kamu yang sudah memfasilitasi proses pembelajaran daring kita kali ini, dan salamkan sama orang tua kamu. Semoga orang tua kamu dalam keadaan sehat supaya bisa memantau proses pembelajaran anak-anak kita sekalian. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.